Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Kalau kami boleh menikmati hari ini Tuhan, kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu. Karena itu kami bersyukur untuk segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan membaca Alkitab dan kami bersama-sama akan merenungkannya. Mohon terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai ayat 34. Kitab Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, ia akan bangkit." Amin. Tema renungan kita hari ini, kebenaran yang sesungguhnya. Kamalaluan Tongan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, seorang ahli sejarah menceritakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Peristiwa itu bisa diceritakan dengan sedetail mungkin. Karena peristiwa itu benar-benar terjadi di masa lampau dan banyak peninggalan serta saksi mata, bahkan pelaku sejarah yang bisa bercerita dan membuktikan bahwa kisah itu benar adanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita akan mengerti dan percaya jika seseorang menceritakan sebuah kisah yang akan terjadi besok atau di masa yang akan datang? Saudara-saudaraku, hal inilah yang dialami oleh Yesus ketika waktunya hampir tiba, yakni penderitaan yang akan dialaminya. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, murid-murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dari belakang merasa takut. Kecemasan dan ketakutan itu didasari oleh pikiran tentang bahaya yang akan mereka hadapi di Yerusalem. Mereka mulai gemetar memikirkan hal itu. Mereka memikirkan keselamatan diri mereka sendiri. Dan untuk ketiga kalinya, Yesus memberitahukan apa yang akan dialaminya kepada murid-muridnya, bahwa Anak Manusia akan diserahkan, dijatuhi hukuman mati, diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Tetapi hari ketiga, hari ia akan bangkit. Akan tetapi, para murid sama sekali tidak mengerti tentang perkataan Yesus. Bahkan mereka tidak tahu apa yang Yesus maksud. Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Para murid tidak mengerti serta tidak mengetahui dengan pasti, tetapi Yesus mengalami hal yang ia sampaikan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kedatangannya ke dunia membuktikan kasih-Nya kepada manusia. Dan kematian dan kebangkitannya adalah kepastian bagi kita bahwa ia mengalahkan maut. Kita percaya dan kita hidup dengan kepercayaan itu. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas waktu yang Engkau karuniakan bagi kami untuk boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu akan terus menolong kami untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini dengan benar sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami mohon Engkau terus menuntun, menyertai, membimbing langkah kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Karena itu segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Mohon hikmat dan pengertian Allah agar kami menjalani kehidupan ini dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan mohon Tuhan terus menolong memberkati jemaat Tuhan dalam segala tugas, tanggung jawab, dan peran. Demikian kami berdoa, mohon Tuhan juga terus menguatkan dan menopang saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi sakit ataupun mereka yang berduka cita. Kiranya dengan hikmat pengertian Allah, mereka terus kuat, sabar menghadapi apa yang sedang mereka jumpai. Terlebih mereka dapat menanggung segala perkara. Tentu harapan kami yang sakit akan dipulihkan lewat upaya perawatan yang mereka terima. Bahkan keluarga yang mendampingi akan terus juga diberkati, ditopang, dikuatkan oleh Allah. Yang berduka cita akan senantiasa dikuatkan dan dihiburkan oleh Allah. Yang bersuka cita atas pertambahan usia, atas apa yang mereka boleh raih dalam kehidupan mereka, sukacita di ulang tahun pernikahan, ataupun juga kesuksesan dalam pendidikan mereka. Kiranya Engkau sempurnakan sukacita mereka dan mereka pun terus mampu menjalani kehidupan ini dengan selalu bersyukur kepada Tuhan dan menggunakan apa yang Tuhan karuniakan itu dengan memuliakan Tuhan. Kami mohon kepadamu, berkati juga orang tua kami yang sudah lanjut usia. Jaga lindungilah mereka ya Tuhan, berkati dengan hikmat pengertian Allah agar mereka terus mampu bersyukur di masa tua. Kami pun bergumul bersama-sama di tengah-tengah bangsa yang kami cintai ini, di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Kami terus mohon hikmat pengertian Allah, agar juga kami tetap mampu menjalani kehidupan bersama di tengah bangsa ini dengan mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Mohon Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami, TNI dan Polri, dalam mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Kami mohon juga Tuhan memberkati dan menolong majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja dalam mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapa dalam surga, kami mohon Engkau terus menyertai kami sepanjang hari ini. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian, demikian sejenak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan doa bersama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.